Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hah, mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun setelah itu, pendiri Azure Dragon hanya tersenyum ringan. Lalu dia duduk bersila, kemudian menumpangkan telapak tangannya, dan melakukan segel tangan khusus. Pada saat itu, Chu Feng bisa dengan jelas merasakan setiap lapisan gelombang yang aneh tanpa henti membalik, dan melonjak dalam tubuh pendiri Azure Dragon. Selain itu, kulit aslinya yang kemerahan segera berubah menjadi putih seperti kertas. Dia pun mulai meringis, dan menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Meraung. Tiba-tiba saja, raungan naga datang dari tubuh pendiri Azure Dragon. Pada saat yang sama, formasi spiritual benar-benar muncul di dahinya. Formasi spiritual itu menembakkan cahaya ke segala arah, dan di bawah selubung cahaya tersebut, seekor naga biru kecil terbang keluar. Dan pada akhirnya, naga itu mendarat di telapak Azure Dragon Founder. Meskipun naga biru itu sangat kecil, tapi penampilannya sama persis dengan teknik dashing Azure Dragon yang pernah dilihat Chu Feng, itu waktu dalam formasi pengikat 4 simbol. Selain aura khusus dan kuat yang dipancarkannya, tanpa berpikir lagi, Chu Feng tahu bahwa itu pasti keterampilan rahasia yang membuat nama pendiri Azure Dragon terkenal, yaitu teknik dashing Azure Dragon. Tetapi pada saat itu, ketika melihat kembali pada pendiri Azure Dragon, dia sudah basah kuyup dan ngos-ngosan. Seolah-olah dia menerima cedera berat, dan dia menjadi sangat lemah. "Leluhur, apa yang kamu lakukan?" tanya Chu Feng. Melihat adegan itu, Chu Feng mulai sedikit panik. Karena hanya dengan melihatnya saja, dia bisa mengatakan bahwa tindakan Azure Dragon Founder ini telah membuatnya membayar cukup banyak harga. Pada saat itu, aku telah berjanji akan memberikan teknik dashing Azure Dragon ini kepadamu, asalkan kamu bisa menghidupkanku kembali. Dan saat ini, aku hanya ingin menghormati kata-kataku itu, jaya pendiri sekte. Pendiri Azure Dragon berbicara dan tersenyum, tetapi nadanya sangat lemah, karena dia tidak lagi memiliki kekuatan yang kuat seperti sebelumnya. "Tidak, leluhur, jangan lakukan itu. Hadiah ini sangat berat, dan aku tidak bisa menerimanya." Chu Feng buru-buru menolaknya. "Chu Feng, kamu tidak perlu merasa terbebani. Keterampilan rahasia ini adalah objek dengan kecerdasan. Meskipun teknik itu memilihku pada saat itu, tetapi aku masih tidak bisa menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Selain itu, master dari skill rahasia ini dipilih dengan sendirinya. Meskipun aku membuatnya terlepas dari tubuh aku, kamu masih harus melihatnya apakah ia mau memilih kamu atau tidak. Tahanlah, aku benar-benar akan membuka segelnya. Pada saat itu, maka secara alami ia akan memiliki keputusannya sendiri. Jika kamu merasa lebih cocok, tentu saja dia akan memilih kamu. Dan jika kamu masih tidak memenuhi syarat, maka teknik itu akan kembali ke tubuh aku. Jadi, tidak perlu menolak ini. Lebih baik membiarkan kita menghormati teknik dashing Azure Dragon ini, dan membiarkan dia memilih sendiri," ucap pendiri sekte. Pendiri Azure Dragon dengan ringan tersenyum, lalu mengangkat jarinya. Dan dengan cepat, raungan naga terdengar lagi. Naga biru melilit di telapak Azure Dragon Founder hingga benar-benar naik ke udara, dan dia segera menjadi naga biru besar dengan kekuatan yang luar biasa. Naga itu memutar di udara, dan ada kabut di sekeliling tubuhnya. Segera, naga itu memancarkan kekuatan yang kuat. Bahkan jika itu adalah pendiri Azure Dragon, dia terlihat sangat rendah. Naga itu tidak berbicara. Naga itu hanya acuh tak acuh memandang pendiri Azure Dragon dan Chu Feng, kemudian tubuh naganya maju dengan cepat, lalu menjadi seutas cahaya biru, dan memasuki otak Chu Feng. Meraung. Pada saat itu, Chu Feng merasa otaknya terasa sakit, dan sejumlah besar informasi juga muncul. Teknik dashing Azure Dragon, yang merupakan skill rahasia tertinggi, itu tanpa ragu memilih Chu Feng. Hasil itu membuat seseorang merasa terkejut, namun itu masih dalam harapan.
Memang benar, aku tahu bahwa antara kamu dan aku, naga itu pasti akan memilih kamu. Lagi pula, saat ketika teknik itu memilihku, teknik itu adalah sesuatu yang tidak bisa membantu, ucap pendiri sekte. Pada saat itu, pendiri Azure Dragon tersenyum lega. Lalu di wajahnya yang pucat pasi, itu ada sedikit ekspresi nyaman yang muncul. Ketika kekuatan yang kuat melekat pada seseorang, itu akan selalu membuat mereka bahagia dan bersemangat. Tetapi ketika mereka menemukan karena kekuatan mereka yang terbatas, dan mereka membatasi kekuatan yang kuat, maka itu akan membuat mereka merasakan tekanan yang besar. Dan dapat dikatakan juga, bahwa kekuatan yang kuat akan menjadi beban yang besar, dan kekuatan itu akan mencekik mereka dari tekanan. Dan seperti itulah yang dialami pendiri Azure Dragon. Bakatnya terbatas, dan dia tidak bisa sepenuhnya menunjukkan keterampilan rahasia tertinggi dari teknik dashing Azure Dragon. Karena baginya, itu sudah menjadi beban yang besar. Saat ini menyerahkannya kepada Chu Feng, itu malah menjadi kebebasan terbaik baginya. Sangat kuat, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng juga tak henti-hentinya terkejut. Karena pada saat itu teknik dashing Azure Dragon memasuki tubuhnya, dan dia sudah memahami skill rahasia itu. Jadi, dia mengerti lebih dari siapapun tentang kekuatan kuat teknik dashing Azure Dragon ini. Kecepatannya beberapa kali lipat jauh lebih cepat dari Dragon Traveling Through Nine Heavens. Jika dia menggunakan 3 keterampilan rahasia pada saat yang sama, maka Chu Feng benar-benar bisa membayangkan betapa kuatnya dia saat itu. Itu mungkin akan jauh lebih kuat baginya, yang sudah meraih elit armamen. Murid ini berterima kasih kepada leluhur, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja Chu Feng memberi hormat kepada pendiri Azure Dragon untuk mengucapkan terima kasih, itu dikarenakan hadiah itu benar-benar terlalu berharga. Skill rahasia ini memang seharusnya menjadi milikmu. Aku hanya melindunginya selama 1000 tahun, balas pendiri sekte. Tapi pendiri Azure Dragon buru-buru membantu Chu Feng, dan wajahnya penuh dengan senyum yang penuh harapan. Dirinya melihat ke depan untuk menatap jenis badai seperti Chu Feng, yang asalnya juga sangat misterius. Dia juga memiliki bakat yang sangat kuat, karena dia dapat memahami 3 keterampilan rahasia, dan dia pasti akan membuat gempar setelah memasuki wilayah Laut Timur. Pada hari berikutnya, upacara pembukaan Sekte Azure Dragon secara resmi telah dimulai. Di dalam pegunungan Azure Dragon, bisa dikatakan bahwa semua karakter besar dari 9 provinsi telah berkumpul di sana. Bahkan leluhur lama dan kaisar dinasti Jiang, mereka secara pribadi datang dan pergi untuk memberi selamat. Kemudian selain kekuatan dan pakar yang diundang, ada banyak pakar dan kekuatan yang tidak menerima undangan, namun mereka ingin menyaksikan peristiwa besar itu, dan mereka juga datang ke Sekte Azure Dragon. Pada hari itu dengan penuh kegembiraan, Sekte Azure Dragon menyingkirkan sikap bangga sebelumnya. Dia membuka pintunya, dan menyambut tamu yang datang dari segala arah. Di dalam dan di luar pegunungan, itu ada pengangkatan besar di mana-mana. Coba lihat, apakah itu leluhur lama World Spirit Guild, Gu Tianchen, si jenius yang mengejutkan benua 100 tahun yang lalu. Wah, aku tidak pernah berharap bahwa hari ini, bukan saja aku melihat kaisar dinasti Jiang, aku bahkan melihat leluhur tua dinasti Jiang. Oh surga, apakah itu yang naman pendiri Azure Dragon? Dia adalah orang terkuat yang menyapu benua 9 provinsi 1000 tahun yang lalu. Sebenarnya masih hidup, ucap orang-orang. Ketika orang-orang melihat Gu Tianchen, leluhur tua dinasti Jiang, pendiri Azure Dragon, dan tokoh-tokoh besar lainnya, mereka semua benar-benar sangat gembira. Karena sekarang, banyak orang yang muncul di Sekte Azure Dragon saat ini, itu seperti legenda bagi banyak orang di 9 provinsi. Lihatlah, itu Chu Feng. Aku benar-benar tidak akan pernah berpikir bahwa dia saat ini, sudah memasuki level 3 dari ranah surga. Kecepatan kultivasi ini benar-benar sangat menakutkan. Jika berpikir saat itu, ketika Chu Feng dianiaya oleh beberapa kekuatan besar, dan poster buronannya tersebar di seluruh benua 9 provinsi.
Pada waktu itu, berapa banyak orang yang memfitnahnya. Bahkan berapa banyak orang yang ingin membunuhnya. Tapi dengan kekuatannya sendiri, dia dengan paksa membunuh orang-orang yang mengejarnya. Dan terlebih lagi, dia telah membuat beberapa kekuatan besar membayar harga yang sangat besar. Saat ini dia sudah menjadi idola bagi orang yang tak terhitung jumlahnya, di benua 9 provinsi. Dia telah menciptakan legenda yang tak terhitung jumlahnya, dan sepenuhnya telah layak menjadi orang nomor 1 di generasi muda. Chu Feng memang kuat, tetapi untuk mengatakan kalau dia adalah orang nomor 1 generasi muda di benua 9 provinsi, sepertinya tidak ada bukti tentang itu. Karena masih ada Zhang Tianyi di Sekte Azure Dragon, dan bahkan di dinasti Jiang ada orang yang dapat dibandingkan dengan Chu Feng. Jiang Yini yang terkuat di generasi muda dinasti Jiang, dia sudah memiliki kultivasi tingkat ke-6 dari ranah surga sekarang. Bahkan generasi tua saja takut padanya. Lalu ada Jiang Wuxiang, jenius nomor 1 di dinasti Jiang. Dia berusia 16 tahun, namun dia sudah berada di tingkat ketiga dari ranah surga. Dalam hal bakat, dia lebih kuat dari Chu Feng. Meskipun Chu Feng kuat, itu memang tidak bisa dibantah. Ada juga beberapa orang yang merasa bahwa Zhang Tianyi, Jiang Yini, Jiang Wuxiang, dan yang lainnya, mereka semua mungkin tidak lebih lemah dari Chu Feng. Sepertinya kamu tidak mengerti. Tidak hanya bakat Chu Feng yang luar biasa, dan kecepatan peningkatannya yang mengagumkan, bahkan kekuatan pertempurannya juga sangat mengerikan. Meskipun dia hanya berada di tingkat ketiga dari ranah surga, bahkan mereka yang berada di tingkat kelima dari ranah surga, mungkin mereka tidak dapat mengalahkannya. Kekuatan pertempuran Chu Feng itu sangat kuat, dan itu adalah faktanya. Sedangkan untuk Zhang Tianyi, dia juga sama menakutkannya. Adapun Jiang Yini dan Jiang Wuxiang, mereka berasal dari dinasti Jiang. Mereka memiliki garis keturunan bangsawan. Mungkinkah kekuatan pertempuran mereka lebih rendah dari Chu Feng dan Zhang Tianyi? Jika mereka bisa bertanding sekali saja, mungkin itu akan bagus. Karena kita tidak perlu berdebat di sini kalau begitu. Ya, aku benar-benar ingin melihat perbandingan keterampilan di antara mereka. Dengan begitu, kita juga akan tahu siapa sebenarnya yang terkuat di generasi muda 9 provinsi. Melihat 4 orang seperti Chu Feng, Zhang Tianyi, Jiang Yini, dan Jiang Wuxiang, dengan kekuatan luar biasa dan sosok luar biasa di panggung tinggi, itu mengakibatkan ada banyak orang yang memeriksa siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Untuk suara-suara itu, bahkan jika itu adalah orang-orang berada di panggung yang tinggi, tentu saja mereka mendengarnya dengan jelas. Jadi, leluhur tua dinasti Jiang memandang pendiri Azure Dragon yang duduk di kursi kepala sekte dan berkata, "Senior Azure Dragon, sepertinya semua orang ingin tahu, siapa orang nomor 1 di benua 9 provinsi saat ini. Karena sangat jarang memiliki hari yang penuh sukacita seperti hari ini, jadi, mengapa tidak membiarkan beberapa generasi muda menampilkan ketangkasan mereka? Anggap saja itu untuk memuaskan keinginan semua orang," tanya leluhur lama Jiang. "Oh, sebenarnya aku juga punya niat ini," balas pendiri Azure Dragon sambil tersenyum ringan, lalu menatap Chu Feng dan yang lainnya dan berkata, "Tapi aku tidak tahu, apakah kalian berempat mau bertarung untuk satu putaran?" Tambah pendiri sekte. Setelah pendiri Azure Dragon berbicara, wajah semua orang beralih ke kegembiraan. Mereka melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng dan yang lainnya, dan menantikan tanggapan mereka. Karena bukan hanya para ahli yang datang dari provinsi lain ingin mengetahuinya, bahkan orang-orang yang agak akrab dengan Chu Feng dan yang lainnya, mereka juga ingin tahu siapa yang kuat dan lemah dari mereka berempat. Di saat menghadapi pandangan orang banyak yang mengharapkan itu, Jiang Wuxiang hanya tertawa getir, dan berkata dengan tak berdaya, "Sebenarnya aku sudah pernah bertarung melawan Brother Tianyi, tetapi aku tidak bisa mengalahkannya. Adapun untuk Brother Chu Feng, bahkan kemustahilan 18 naga emas bisa dimunculkan olehnya. Aku merasa tidak mungkin bagi aku untuk mengalahkannya, itu ketika kami berdua memiliki kultivasi yang sama," ucap Jiang Wuxiang. "Apa?
Kamu sudah pernah bertarung, dan kamu sebenarnya tidak mampu mengalahkan Zhang Tianyi, seru orang-orang. Setelah mendengar kata-kata Jiang Wuxiang, wajah orang-orang dari dinasti Jiang berubah. Karena pada awalnya wajah mereka penuh harap dan bersemangat, tetapi kini ekspresi kaget segera melonjak. Itu karena, setelah Chu Feng mengaktifkan formasi abnormalitas naga emas 18, garis keturunan semua orang di dinasti Jiang telah diperkuat. Dan bahkan kekuatan mereka juga telah diperkuat. Banyak orang-orang yang bahkan langsung menerobos, dan Jiang Wuxiang adalah salah satunya. Jadi, kultivasinya sudah memasuki tingkat ketiga dari ranah surga, dan itu sama seperti Zhang Tianyi. Garis keturunan mereka sudah sangat kuat, dan saat ini mereka telah menerima transformasi. Namun Jiang Wuxiang yang dipandang sebagai harapan bagi dinasti Jiang oleh dinasti Jiang, dia sebenarnya tidak bisa mengalahkan Zhang Tianyi. Itu tentu saja sangat sulit untuk diterima. Tapi pada kenyataannya, bahkan wajah kaisar dinasti Jiang agak tidak sedap untuk dipandang. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah putrinya, yaitu Jiang Yini. Meskipun garis keturunan Jiang Yini tidak sepadat Jiang Wuxiang, tapi untungnya kultivasinya juga kuat, dan sudah berada di tingkat ke-6 ranah surga pada saat itu. Setidaknya dalam hal kultivasi, dia bisa menekan Zhang Tianyi dan Chu Feng. Namun sayangnya, di saat orang-orang dari dinasti Jiang semuanya memandang ke arah Jiang Yini, dan berharap kakao dia bisa bertarung demi kemuliaan dinasti Jiang, dia pun dengan manis tersenyum dan berkata, "Meskipun aku berada di tingkat ke-6 ranah surga, aku sebenarnya kalah dengan Wuxiang yang ada di tingkat ketiga ranah surga. Jadi tanpa perdebatan lagi, aku sudah tahu aku tidak akan bisa mengalahkan Zhang Tianyi dan Chu Feng," ucap Jiang Yini. Ini, pada saat itu, semua orang dari dinasti Jiang langsung terpana. Pertarungan bahkan belum dimulai, namun generasi muda dinasti Jiang mereka telah menyerah. Itu benar-benar membuat mereka merasa tidak berdaya. Hahaha, menghadapi situasi itu, pendiri Azure Dragon hanya tertawa, lalu menatap Chu Feng serta Zhang Tianyi dan berkata, "Sepertinya saat ini, di dalam benua generasi muda 9 provinsi, hanya kalian berdua yang bisa bertarung. Apakah kalian berdua bersedia untuk bertarung?" tanya pendiri sekte. "Sebenarnya, aku selalu ingin merasakan kemampuan dari junior Chu Feng. Terutama setelah kultivasi junior Chu Feng menjadi selevel denganku, setelah itu pikiran aku menjadi lebih intens," ucap Zhang Tianyi. Dengan senyum tipis di wajahnya, dalam tatapan sengit Zhang Tianyi, niat yang sangat besar untuk bertarung pun sudah muncul. "Karena seperti itu, aku meminta senior Zhang untuk memberikan aku petunjuk," ufap Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng tidak menolaknya. Dia segera melompat naik ke udara, dan berdiri di atas langit yang biru. Sebenarnya, itu bukan hanya Zhang Tianyi saja yang ingin merasakan kekuatan Chu Feng. Chu Feng juga sangat ingin merasakan kekuatan Zhang Tianyi juga. Lagi pula pada saat itu, kultivasi Chu Feng terlalu lemah, dan juga dia tidak bisa melawan Zhang Tianyi. Tetapi pada saat ini, kultivasinya sudah setara. Jadi tentu saja, ia juga ingin mengalami kekuatan teknik terlarang Zhang Tianyi. Karena saat melihatnya, teknik misterius terlarang milik Zhang Tianyi tampaknya tidak kalah dari tubuh ilahi Ziling. Jadi, sebab itulah Chu Feng juga ingin tahu. Ketika mereka berdua memiliki kultivasi yang sama, maka dari itu, siapakah orang yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah di antara mereka berdua? Hahaha, Junior Chu Feng, meskipun hanya berdebat saja, aku tidak akan menahan diri. Jadi kamu jangan ceroboh, ucap Zhang Tianyi. Melihat Chu Feng menyetujui perdebatan itu, Zhang Tianyi juga tertawa keras. Dan segera setelah itu, dia juga bergegas ke langit yang tinggi. Dan pada saat itu, di dalam sekte Azure Dragon, sorak-sorai terus terdengar, dan darah semua orang mulai mendidih. Mereka membelalakkan mata mereka, dan tanpa menggerakkan pandangan mereka, mereka menatap kedua orang di udara, dan bahkan wajah mereka penuh dengan kerinduan. Karena pada hari itu, impian mereka akhirnya menjadi nyata.
Mereka akan menyaksikan secara pribadi kemuliaan dua jenius puncak di benua 9 provinsi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.